Pada praktikum ini adalah merupakan praktikum kelanjutan dari jenis rangkaian seri, paralel, dan campuran ya. Untuk rangkaian seri sudah selesai, rangkaian paralel sudah selesai, nanti bisa dilihat di video-video sebelumnya ya. Untuk rangkaian selanjutnya yaitu rangkaian campuran ya. Untuk video sebelumnya itu juga istilahnya rangkaian seri atau paralel itu juga sudah saya ada yang berupa simulasi dengan Proteus. Untuk yang campuran, simulasi Proteusnya belum ada. Yang di sini ini kita coba nanti rangkaian ini praktek secara langsung dengan menggunakan trainer elektronika dasar ya, karena di sini sudah lengkap, nanti komponen R-nya sudah ada banyak ya. Nanti nah ini bentuk rangkaiannya, dan ini langsung saya tunjukkan ya. Ini bentuk pengukurannya, kemudian ini bentuk rangkaian aslinya ya, atau sebelum pengukuran intinya. Di sini nanti yang saya gunakan tiga macam resistor, R1, R2 dan R3. R1 sebesar 1 kilo, R2 10 kilo, R3 100 kilo. Jadi di sini nilainya memang besar-besar saya gunakan karena saya menyesuaikan dengan nilai yang ada di trainer yang kita gunakan ya. Karena di trainer ini untuk nilai 1 kilo, 4K7, 10 kilo ada ya. Jadi nanti saya gunakan yang ada saja. Kemudian sumber tegangan, ini sumber tegangan DC sebesar 9 volt ya. Nah, untuk pengukuran sebenarnya nanti yang kita ukur itu seperti yang di sini ya, nanti VS sumber, kemudian VR1 di satu, kemudian VR2 dan VR3 yang ada di sini dan di sini ya, 2. Kemudian AT atau IT ini arus total, nanti arus total semuanya nanti berapa, kemudian I pada R1 dan I pada R2, I pada R2 dan I pada R3 ya. Jadi nanti ini kita ukur secara langsung ya. Kemudian nanti bentuk pengukuran yang kita lakukan, kalau kita lihat di sini ya, untuk VS nanti bentuk rangkaiannya begini ya. Ingat, plus minusnya jangan sampai terbalik. Sebentar ya, saya kasih tanda plus minus dulu. Nah, ini coba dilihat di sini ya. Ini bentuk plus minusnya untuk alat ukurnya ya. Ini nanti untuk VS-nya plus sebelah kiri. Kalau ini untuk arus total sebelah bawah. Ini sebelah kiri, sebelah kiri, sebelah kiri, sebelah kiri, sebelah kiri. Ini jangan sampai terbalik karena nanti resikonya nanti hasil ukurnya nanti menjadi minus atau nanti salah gitu istilahnya. Jadi langsung aja ya, kita mulai untuk merakit yang di sini dulu. Setelah itu nanti baru kita melakukan pengukuran. Kalau dilihat di sini berarti PS kita ambil 9 volt ya. So, kita lihat ya tegangannya berapa di sini. Oh maaf ya, supply sumber belum saya on kan. Nah ini ya, kalau dilihat nilainya 9,1, jadi anggap sudah 9 ya di sini ya. Jadi ini yang kita pakai nanti 9,1, atau saya turunkan sedikit aja ya biar 9 pas. Oh enggak bisa. Nah ini 9 pas ya, 9,09 ya. Sudah benar untuk sumber tegangan. Saya cabut. Nah untuk kemudian kita langsung melakukan perakitan. Untuk perakitan nah ini bagian resistor itu sebelah sini. Nah ini resistor mulai 22 kilo sampai 10 kilo sudah lengkap. Nah sambil dilihat di sini ya, langsung kalau dilihat di sini nanti untuk sumber plus langsung ke R1. Nah, sumber plus, nah ini yang plus ya, ke R1, ke R1 yang 1 kilo. Nah 1 kilo yang ini ya, 1 kilo ini
ya, masuk ke R1, kemudian R1 keluar menuju ke R2 dan R3. Untuk keluaran R1 menuju ke R2 itu 10 kilo. Nah, 10 kilo yang di sini ya, 10 kilo yang di sini. Ini 10 kilo. Ini 10 kilo menuju 10 kilo yang sini ya. Kemudian menuju ke 100 kilo juga. Nah, ini ya, pakai yang warna hijau. Menuju, jadi samping menuju ke 10 kilo, dia juga menuju ke 100 kilo ya. Nah, ini menuju ke 100 kilo yang ini ya. Nah, udah menuju ke 100 kilo, 10 kilo, kemudian keluarannya 10 kilo dan 100 kilo jadikan satu. 10 kilo dan 100 kilo ya. Nah, ini jadikan satu, sudah ya. Kemudian jadinya satu tadi ini menuju ke minusnya. Nah, ini ya, berarti menuju ke sini nanti. Jadi dari ini nanti menuju ke sini. Ambil satu, ini ya, cabangnya menuju ke minusnya sini. Nah, ini sudah jadi ya. Ini rangkaian sudah jadi, mungkin ini saya cabut dulu sudah benar ya, sudah tersambung. Ini saya matikan dulu aja. Nah, udah ya, ini tersambung dari ini plus menuju R1, R1 keluar ke R1 dan ke R2 dan R3, hasilnya keluar. Ini itu dan R2 keluar. Udah ya, udah benar. Selanjutnya kita langsung aja melakukan pengukuran ya. VS berapa? Nah, ini sumber ini ya, sumber yang di sini. Nah, yang di sini kita ukur dengan menggunakan avometer digital di sini. Ingat ya, avometer digital ini saya gunakan 20 volt maksimal. Nah, ini ya, nih yang 20 ya, langsung saya taruh di sini ya, kelihatan ya hasilnya ya. Nih, saya ukur tegangan VS berapa, dari atas juga bisa. Nah, ini saya nyalakan dulu. Nah, ini sudah kelihatan berapa nilainya, 9,0 volt, 9,9 volt ya, 9 volt. Sudah saya catat ini 9 volt. Kemudian yang kita ukur VR1. Nah, VR1 jadi ini ya, bentuknya ini VR1 letaknya di sini. Nah, kamera saya dekat. Ya, VR1 1 kilo. Kita ukur tegangannya. Ingat positif. Untuk V-nya, nah ini biar kelihatan ya. Nah, nilai R-nya, tegangannya. Jadi bagian input tadi kan sebelah sini ya, kiri. Ini kita colokkan di sini bisa. Berapa tegangannya di situ? 0,89 ya, 0,89 volt. Saya tulis 0,89 volt. Kemudian yang kita ukur apalagi, VR2. Nah, bentuk ukurannya gimana? Nah, VR2 bentuk pengukurannya begini ya.
di bagian R2, jadi paralel dengan R2. Ya, VR2 itu 10 kilo ya. Ya, 10 kilo yang di sini ya. Ya, kita langsung kita ukur. Berapa di situ? 8,16 ya, ingat 8,16 volt. Saya catat 8,16 volt. Kemudian R3, perhatikan yang sini, berarti yang R3, kita lihat gambarnya. VR3 berarti sama ya, paralel dengan ini. Jadi nanti hasilnya kemungkinan sama. Ini VR3 di 100 kilo. Yang sebelah sini ya. Nah, ini ya, sebelah kiri saya tancapkan. Nah, 8,16 hasilnya ya. 8,16. Kita lihat di sini, ini ya. Nah, ini hasilnya 8,16. Saya tulis 8,16 volt ya, volt. Kemudian, nah ini sudah bagian tegangan sudah ketahuan. Ini ya. Kemudian I total atau AT ampere total atau I total di sini ya. Itu letaknya di mana? Nah, ini di sini. Ya. Ini letaknya I total atau A total, ini saya plus ketemu plus ya tadi di sini ya. Berarti dari sumber menuju ke R1 yang kita potong ya. Dari sumber menuju ke R1. Ini saya rubah dulu dari voltmeter menjadi ampere meter sebelah sini. Nah, saya nilai di selektor 20 mili ya, karena kecil 20 mili ya. Saya taruh lagi. Ini ya, perlu diperhatikan nilainya berapa nanti. Kemudian tadi saya bilang kan dari sumber menuju ke R1. Nah, ini ya, dari sumber menuju ke R1 kan ini. Ya, ini kabelnya. Dari sumber menuju ke R1 saya potong. Kemudian bagian positif saya tancap ke sumber. Ini ya. Ini saya agak turun ke bawah. Ya, dari sumber ya menuju ke R1 ya, saya satukan 1 ya, dari R1 ini yang maaf, sumber positif ya, colok positif. Kemudian yang ke R1 nya 1 kilonya ke sini ya. Nah, lihat hasilnya berapa di situ. Berapa di sini? 0,92 mili ampere. 0,9 mili ampere. Ingat ya, satuannya mili. Berarti saya catat I total itu 0,92 mili ampere. Nah, mili ya, ampere. Dah terbaca ya. Ini saya kembalikan lagi ke sumbernya. Nah, dari di sini sudah terbaca 0,92 mili ampere. Kemudian selanjutnya kita baca I. Nah, ini pada R1, R2 dan I pada R3. Ini ya. Ini kita ambil dari outputan R1 yang menuju ke inputan R2. Kita lihat di sini. R1 10 kilo yang ini ya. Berarti itu kan tadi ini ya. Dari outputan R1 menuju ke R2 yang 10 kilo. Nah, ini yang kita cabut ya. Langsung kita lakukan pengukuran. Dari outputan R1 1 kilo itu saya hubungkan ke positif ampere meter, kemudian bagian negatif
saya hubungkan ke R2 10 kilo. Nah, itu nilainya berapa di situ? 0,84 ya. 0,84. Saya tulis 0,84 ya. 0,48 mili ampere. Kemudian yang saya kembalikan lagi untuk yang menuju ke R3-nya ya. Menuju ke R3-nya berapa? 100 kilo ya. 100 kilo itu berapa? Berarti yang sebelah sini ya, ini ya. Saya hubungkan ke positif. Itu ya. Bagian negatif saya hubungkan ke R-nya. Sangat kecil. Ya, kecil sekali. Ini ya, maaf ya. Nah, ini maaf, saya nancapkannya kurang pas tadi. Nah, ini ya, berapa nilainya? 0,08 mili ampere. (0,08 mili ampere sudah benar ya. Ya sudah, saya kembalikan lagi ke rangkaiannya. Nah, udah, jadi hasil pengukuran sudah kita lakukan semua ya. Ini hasilnya 9, 0,8, 16, 0,98, 0,08. Udah total semua ya. Sudah selesai, saya matikan ya untuk. Nah, sudah. Kemudian di sini nanti kita lakukan pembuktiannya, itu hanya di ya ini untuk perhitungannya. Ini kan hasilnya ya. Ini secara sekilas ya. Untuk perhitungannya, untuk kalau kita lihat ya sebenarnya ya ini untuk I total itu sebenarnya kan penambahan dari IR1 dan IR2 ya. Nah, nanti IR kan 0,084 0,08 itu kan 9. Jadi saya tulis ini ya. IT itu kan sama dengan IR2 plus IR3 ya. Ini ya. R3 jadi sama dengan berapa? 0,84 plus 0,08 2. Nah, ini 0,92 mili ampere. Dah ya. Kemudian I yang saya cari itu secara perhitungan itu hanya apa? I totalnya. Nah, benar enggak di sini? Ya kan, kita buktikan. I total itu cuma VS ya per R. Nah, R total. Nah, kemudian VS per R total itu kan R1 ya plus seper R berapa? Rangkaian R2 plus seper R berapa? R3 ya. Nah, ini yang apa? Paralelnya ya. Kita cari dulu sebenarnya. Ini R totalnya ini ya. Ini saya cari dulu. Itu ya.
per RP sama dengan 1 per R2 plus 1 per R3 kan gitu ya. 1 per R2 nya itu berapa? 10 kilo plus 1 per, nah ini yang 100 kilo. Nah ini berapa? Nah ini kalau saya yang bisa dibagi kedua-duanya berapa? 10K 10K atau 100K ya, 10K saja. 10K dibagi ini 1, 10K bagi ini ya, 10K ya. 10K dibagi 10 berapa? 1 plus 10. Bentar ya. Oh maaf ya, langsung aja ini yang 100 saja ya, 100K lebih mudah, maaf ya. 100K dibagi 10 berapa? Begini ya, sama dengan 10 ya, 10 ya. Kemudian 100K dibagi 100 sama dengan 1 kan gitu ya. Berarti di sini 1 per RP nya 11 dibagi berapa? 10K ya, sama dengan berapa? Ini kemudian dibalik ya, ini dibalik, RP sama dengan 100 kilo gitu ya, dibagi 11. Saya hitung dulu pakai kalkulator. 100.000 ya, 100.000 dibagi berapa? 11. 9 berapa? 9,090 90.090 ohm. Nah di sini kita masukkan ke sini, nanti VS berapa tadi? Maaf, VS langsung saya tulis saja 9 ya, 9 volt ini ya, VS 9 volt dibagi berapa? R1 berapa? R1 1K plus, nah ini plus RP nya ini itu kan di sini ya. Nah ini 9,090. Nah itu ya, berarti 9 dibagi berapa? 1K ditambah 1K ini kan sama dengan 10.000 ya, 1000 maaf, 1000 ditambah 9.000 kosong berarti kan 10.000 ya, 10.090 gitu ya. 9 tambah 1 10 ya, berarti 9 bagi 10.000. Berarti ini 9 dibagi 10,090 10.090. Nah ini hasilnya sangat kecil ya, apa 9 ampere ya, ini ampere ya. Kemudian kalau jadikan mili ampere nanti berapa? Dibagi dikali 1000 ya, kali 1000 berarti 0 berapa? 1 2 3 8 9. Nah jadi secara perhitungan ini ya 0,89 0,8, tapi secara praktikum ini ya, nah ini 0,92 ya. Jadi ini menuju ke 0,92 ini secara praktikum. Jadi selisihnya hampir berapa? Itu 2 ya, 2 0,03 ya, 0,03 sangat kecil ya di perhitungan di sini. Jadi selisihnya itu hanya 0,03
ya, 0,03 ya, sangat kecil sekali ya. Jadi ini secara perhitungan, secara praktek ini sudah terbukti untuk rangkaian paralel itu caranya seperti itu ya. Silakan dipelajari sendiri. Jika ada kesalahan tolong ditulis di kolom komentar. Terima kasih.